Kapan Allah dengan bayi yang akan lahir ke dunia. Ciumlah kaki ibu yang selalu merindukanmu dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Suatu ketika, seorang bayi siap dilahirkan ke dunia. Menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi bertanya, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi, bagaimana caranya saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Allah menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu. Tapi di surga, apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini cukup bagi saya untuk bahagia, kata sang bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan lebih berbahagia. Bayi pun bertanya, dan apa yang saya dapat lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu? Allah menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Tanya bayi kepada Allah. Malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwanya sekalipun, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya akan bersedih karena tidak melihat engkau lagi, kata sang bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Saat itu surga begitu tenangnya sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara lirih bertanya, Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah engkau memberitahuku siapa nama malaikat di rumahku nanti? Allah menjawab, kamu dapat memanggil nama malaikatmu itu ibu. Kenanglah ibu yang menyayangimu, sayangi orang yang telah melahirkanmu. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kau pergi, ingatlah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan dua selimut membalut tubuhmu. Ingatkah engkau ketika jemari ibumu mengusap lembut kepalamu? Dan ingatkah engkau ketika air mata menetes dari mata ibumu ketika ia melihatmu terbaring sakit? Sesekali jenguklah ibumu yang selalu menantikan kepulanganmu di rumah tempat kau dilahirkan. Ibu yang ketika kau tidak menyuruh untuk mencuci baju kecilmu, dengan senang dan tanpa marah-marah mencium baju kotormu dan mencucikannya untukmu. Lalu bagaimana denganmu? Saat ibumu memohon pertolonganmu untuk mencucikan bajunya, di saat kau melupakannya atau mungkin tidak memperhatikannya, ibumu selalu menyebut namamu lewat nyanyian tengah malam berbasuh air wudhu. Kembalilah, mohonlah maaf kepada ibumu yang selalu rindu akan senyumanmu. Jangan biarkan kau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang, ketika ibumu telah tiada. Tidak ada lagi di depan pintu yang menyambut kita. Tidak ada lagi senyuman indah, tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar kosong tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemarinya. Tidak ada lagi dan tidak akan ada lagi yang akan meneteskan air mata mendoakanmu di setiap hembusan nafasnya. Pulang dan kembalilah segera. Peluklah ibu yang selalu menyayangimu. Ciumlah kaki ibu yang selalu merindukanmu dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia. Tahukah kalian, sebelum terlahir ke alam dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah kita akan perjanjian tersebut? Sudah pasti tidak akan ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat mengingatnya saat ia lahir ke dunia. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Lantas, apa sebenarnya perjanjian antara Allah dan manusia sebelum dilahirkan ke dunia? Sebelum lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Begitu roh ditiupkan itulah, kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hambanya. Lantas, apa perjanjian yang terjadi di antara Allah dan manusia sebelum lahir ke dunia? Jadi, sejak kita dalam kandungan ibunda kita, saat usia 4 bulan, ruh sudah masuk. Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Kata Allah, apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu, saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta, saya beri. Kalau kamu sakit, saya sembuhkan. Kalau kamu butuh, saya anugerahkan. Kalau kamu ingin, saya persembahkan. Kamu ingin rizki, saya tampilkan. Kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Maka kita katakan, ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan. Dan ya Allah, mohon nanti saat terlahir, kabulkan setiap kebutuhan yang kami inginkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, yang artinya bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya, yang setiap doa diawali dengan kata Rob. Mengapa Allah memilih kata Rob untuk menamakan dirinya, bukan nama-nama yang terdapat pada Asmaul Husna? Inilah rahasia terbesarnya. Kata Rob itu diambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab. Sifat yang terkait dengan rububiyah mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Misalnya, ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dimudahkan, dan ada yang butuh diberikan. Jadi, semua apa yang dibutuhkan dipenuhi. Maka itu yang dinamakan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa ngasih sekarang, nanti belum tentu, maka disebut murabbi. Maka secara otomatis, kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu, siapapun dia, apakah Anda orang paling tinggi jabatannya,
orang paling kaya, atau orang paling apapun di muka bumi. Maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita, mendapatkan sebuah kejadian untuk kita, memanggil dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perjanjian manusia dengan Allah sebelum lahir ke dunia. Wallahu a'lam.